Kenapa suka? Karena apa yang tolong kerjakan itu tolong melakukan hal-hal yang berguna selama tolong masih hidup dan diberikan kesempatan. Amin ya? Amin. Kerja, nganggur atau ibu rumah tangga? Kerja ibu rumah tangga. Ada waktu lowong? Kadang kalau mau bilang waktu sangat sekali sempit, tapi kita kalau masalah pelayanan kita ambil waktu. Sama dengan hari ini kita sebenarnya masuk siang, tapi kita tadi ambil keputusan untuk datang lebih awal di tempat kerja sehingga kita boleh istirahat 1 jam dan minta izin 1 jam. Berarti orangnya sibuk. Makanya saya bilang tadi, saya sudah pernah sekolah semua kayak begitu. Dia salah satu orang yang tunduk sama saya sebagai pemimpin. Beliau juga begitu. Sebab kalau tidak tunduk, tidak mau datang orang. Saya tidak berharap Pak Hendri, karena Hendri saya tahu kerjanya sampai jam 5 sore, kadang-kadang jam 6, kadang-kadang jam 8 malam. Pernah waktu kita ibadah di tempat ibu itu, Pak Harul baru pulang kerja, masih boleh ke sana? Boleh. Naik motor Pak. Saya lihat orang-orang begini, saya terharu. Mereka tidak tahu, saya kadang-kadang menangis. Nangisnya bukan apa, nangisnya karena Tuhan kasih beban itu sama dia. Tuhan kasih beban juga sama dia. Saya perlu darah, saya punya jaringan. Berjejaring sama kayak ini orang, berjejaring nanti. Tulis, ambil nama saya. Kita berjejaring kawan, ya. Jangan bekerja sendiri, jangan melayani sendiri, berjejaring supaya kita kuat. Amin. Amin Pak ya. Biar Pak sibuk apapun, mau pengusaha, mau TNI, mau Polri, mau ASN, mau pegawai, mau usaha kecap atau apa, berjejaring. Saya mau bilang, kalau tidak berjejaring, kau akan merasa sendiri. Dan yang tolong saya. Nah itu mulai drop. Meli bantu juga saya untuk cari donor darah. 40% pendonor darah itu dia yang sedia. Saya sebenarnya mau regenerasi ke dia. Sorry. Cuma saya lihat juga kalau dia oke, saya lepas untuk hal begitu. Dia juga berjejaring. Dia punya tim sendiri di SOS. Ada apa-apa dia lapor sama saya, Pak ini begini, Pak ada masalah, Pak ada begini, Pak ada kabar bagus, kabar bahagia. Pernah, belum nih, pernah ada bekas karyawan kan yang meninggal. Dia telepon saya pelayanan di penjara, Pak Harul meninggal tuh apa? Dia yatim piatu, cuma 2 bersaudara, saudaranya di pulau kan. Orang susah, yatim piatu Pak. Dan yang tolong tinggal cuma di kos-kosan menolak. Jangan lama-lama mau kasih tinggal tuh mayat di kos-kosan. Pertanyaannya, tidak ada baju. Kan kalau orang meninggal kan tuh kasih pakai baju gaga toh. Mau beli itu dendoi bukan dendaung. Betinya, tidak ada uang. Mereka kumpul uang kasihan. Tapi tidak terkumpul cukup. Telepon saya. Puji Tuhan, mereka pergi ke depannya Pancaran Kasih. Ada toko kembang Jakarta tuh. Aduh, itu dahsyat Tuhan. Saya kalau dengar saya baku. Itu yang punya toko tahu saya lewat mereka. Oh Pak Harul Tim ini SOS Kang, tenang, ada peti, ada baju. Itu namanya. Kesaksian sedikit waktu itu sangat memberkati sekali karena teman saya sudah 2 bulan tidak bekerja, tapi dia sakit selama sebulan di rumah sakit Pancaran Kasih. Pada saat mau cari tempat untuk jenazahnya, ibu kosnya menolak. Kita cuma bilang, Tuhan kalau mau bawa di rumah 5 keret, rumah saya kecil, tempatnya nggak cukup. Kita berdoa, Tuhan kirim ada salah satu temannya untuk bersedia. Jenazahnya dibawa ke sana. Ada juga teman saya satu tim, carikan dia kubur untuk dia dimakamkan di Teli. Singkat cerita waktu itu kita terkumpul uang sebanyak 10 juta. Waktu itu kita menangis karena Roh Kudus dalam hati bilang sama dengan kita saling komunikasi dengan Bapak, Pak ada nggak kenalan yang boleh jual peti atau apa yang murah. Kenapa Meli? Oh ini ada teman yang meninggal, nggak ada orang bantu. Singkat cerita kita menuju di Jakarta Motor. Di situ tanya, ini dari mana?
ini kita sahabat orang sakit, Cik, yang meninggal ini bukan siapa-siapa kita, tapi kita pelayanan. Terus Cik di situ tanya, kenal Pak Harold? Oh itu kita Pak Komandan. Nah, terus dia bilang, Tuhan itu baik sekali, kan, luar biasa. Dia kirim orang-orang yang mau peduli. Saat itu dia bilang, tunggu, sabar. Memang kok itu kasih peti jenazah sebanyak 15 unit, tapi so habis. Suci cuma bilang duduk situ tenang berdoa. Siapa tahu kita telepon yang kok itu kok sinar matahari kalau nggak salah. Dia telepon, kita cuma bilang Tuhan tolong supaya kok itu angkat. Pada saat dia telepon, kok itu sempat jawab. Oke, saya bantu, tapi tunggu 5 menit dia telepon balik. Kita bilang puji Tuhan. Saat kok telepon balik, kita minta izin Cik, kita boleh membaca cerita kok. Singkat cerita, ada bercerita, kita bilang kok terima kasih banyak, kita tidak kenal. Cuma tuh kita sumbang 3.750.000. Kita langsung menangis dalam Tuhan. Terima kasih karena torong ketulusan hati untuk menolong orang yang torong kenal ataupun tidak torong kenal. Itu torong bawa Tuhan. Torong berdoa supaya apa yang dia butuhkan itu disediakan. Torong tidak pernah berharap, tapi ketika torong melayani dengan tulus, ketika torong berserah, apa yang tidak dipikirkan itu Tuhan siapkan. Singkat cerita 10 juta terkumpul. Waktu itu tidak tahu uang dari mana-mana semua. Dan kita pergunakan uang itu untuk DP kubur, keluar rumah sakit, biaya rumah sakit, DP 1 minggu. Acara 1 minggu Kumaus. Jadi uang itu semua kita keluarkan, tidak ada yang tersisa. Jadi kita bilang puji Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat orang tapi dia perhitungkan apa yang orang lakukan. Untuk siapapun, orang kenal atau tidak kenal, orang lakukan itu bukan untuk melayani dorang, tapi melayani Raja di atas segala raja. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kau kerja sendiri, melayani sendiri, itu cepat jenuh. Saya sudah mengalami. Oke?